Mari kita membuka Alkitab kita dari Daniel pasalnya yang ketiga. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus dan serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekallah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku. Ya Raja, mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan." Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa.
kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Amin. Good morning, my friends. Selamat pagi teman-teman. Are you awake? Sudah bangun? If you hope to fall asleep during Bible exposition, Kalau please teman-teman- do not snore. Kalau teman-teman sempat tertidur atau ngantuk pada waktu eksposisi nanti, tolong jangan ngorok gitu ya, atau jangan mendengkur. I can promise you that because God is alive and working, even if you fall asleep, He can wake you up to hear what He wants you to hear. Tuhan hidup dan aktif, maka ketika teman-teman tertidur, aku berjanji bahwa Tuhan pun akan menolong untuk memahami, mengerti dan memahami. But you know, all of you have come together to this place, and the journey that you have taken has not been an easy journey. Teman-teman sudah melalui perjalanan yang panjang dan tidak mudah untuk sampai ke tempat ini, tetapi kita sudah semua ada di tempat ini. Some of you travel for days. Beberapa dari kalian melakukan perjalanan berhari-hari. You spend so many months trying to raise the funds for this conference. Teman-teman sudah mengumpulkan dana selama berbulan-bulan mengupayakan itu. There are many reasons why you should have pulled out and not be here. Ada begitu banyak alasan untuk teman-teman gak ada di tempat ini, mungkin melakukan hal-hal yang lainnya. Even among the graduates who are serving you, so many of them have gone through so much of trials. Bahkan bagi para alumni yang melayani teman-teman di tempat ini, mereka sudah melalui berbagai kesulitan dan tantangan. But my friends, our God, our Heavenly Father,
He brought us here together. Tapi teman-teman, Bapa Sorgawi kita, Tuhan kita telah membawa kita bersama-sama ke tempat ini. Because even though there are so many of us here, His eye is on each one of us. Sekalipun ada begitu banyak kita di tempat ini, matanya tertuju kepada setiap kita, satu demi satu. He knows each one of us by name. Dia mengenal kita dengan nama kita, satu demi satu. And He knows this morning as we sit here, what we have brought together with us at this conference. Dan pada waktu kita ada di tempat ini bersama-sama, Ia mengenal kita dan Ia memahami apa yang kita bawa di tempat ini. Menjadi pertanyaan kita dan gumulan kita. So as we come before Him, let us keep silent to hear Him. And then Brother Johan will lead us in prayer. Mari kita datang di dalam ketenangan, kesunyian di dalam Tuhan, di dalam keteduhan, dan setelah itu saya akan memimpin di dalam doa. Kami datang kepada Bapa sumber segala hikmat dan kekuatan itu. Kami datang mendekat kepadamu pagi hari ini merayakan dan mensyukuri karyamu yang hebat, yang sudah menolong kami selama beberapa waktu yang panjang, dan memungkinkan kami semua ada di tempat ini. Tuhan, kami berdoa bersama-sama supaya Tuhan menganugerahi kami dan menolong kami dengan hikmat yang daripadamu, untuk memahami, mengerti, mengenal hatimu, mengerti apa yang Engkau mau nyatakan kepada kami, baik di pagi ini maupun di sepanjang camp ini. Dan kami memohon kekuatan daripadamu untuk meresponinya dengan ketaatan, dengan kesungguhan dan keberanian, untuk berjalan di dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan itu. Berbicaralah kepada setiap kami pagi ini, kami mau mendengarkannya. Amin. Amen. We started this morning with the activity of this or that. Did you enjoy it? It's so interesting how different we are and yet how the same you all are. So, this activity is just to illustrate to us daily choices that we make in life. Kita sudah memulai pagi ini dengan satu aktivitas singkat untuk memilih membuat pilihan-pilihan ini atau yang itu, dan begitu menarik kita bisa belajar untuk melihat kepada diri kita ada begitu banyak pilihan di setiap hari. Ada hal-hal yang harus kita buat pilihannya, apa yang mau kita lakukan. Some of these choices you don't have to think very much about it. Beberapa pilihan kita nggak perlu berpikir panjang soal itu. But some of the choices that we make are quite difficult, Ya, ada beberapa pilihan yang lainnya harus kita buat, itu memang pilihan-pilihan yang sulit yang mungkin membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan. So all those of us who chose gaji yang kecil, if only we can have gaji yang okay and then also good, sesuai dengan panggilan and passion kan? If only Seandainya kita bisa memilih gaji yang oke sesuai dengan panggilan atau passion kita gitu ya. Tadi kita memilih sebagian gaji kecil tapi yang penting passion kita gitu ya. Today's session in Daniel chapter 3, I have given it the title Taat dan Setia. For our God is able. Di sesi kita pagi hari ini dari Daniel yang pasal yang ketiga saya memberi judul Taat dan Setia karena Tuhan kita sanggup. Because the heart of the story just now read to us is about 3 friends who had to make a difficult choice. And they made their choice based on the fact that their God is able. Sebagai tokoh utama dari kisah yang kita dengarkan pagi hari ini kita baca adalah 3 teman begitu ya, 3 orang satu kelompok pertemanan yang membuat pilihan-pilihan yang sulit, tetapi mereka melihat dan mengalami Tuhan yang sanggup itu. The story begins with King Nebuchadnezzar. And this king has this grand display of power and glory. Okay. Kisah dimulai dengan Raja Nebukadnezar yang memamerkan kekuasaan dan kemuliaannya. Verses 1 to 12. He made this great display of his power and the glory of his empire. Di dalam ayat 1 sampai 12 ia memamerkan kekuasaan dan kemuliaannya dan betapa luasnya atau betapa hebatnya kerajaannya. He made this huge image of gold. And he thought that it's a good idea
to summon all the leaders of his empire to come and pledge their allegiance. Dia membuat sebuah patung emas yang sangat besar dan dia berpikir bahwa sebuah ide yang baik untuk mengumpulkan semua pemimpin-pemimpin dan pegawai-pegawai utamanya untuk bersama-sama hadir di dalam pembukaan atau peresmian patung itu. If you have read Daniel chapter 2, yeah, about the dream that King Nebuchadnezzar had. Do you remember that chapter? Yep. Teman-teman sudah membaca pasal yang kedua dan mungkin sudah mengingat mimpi dari Nebukadnezar di pasal yang kedua itu. Now, people are not sure what this great image of gold represents. You want to know how big this image is. The measurement that are given in the Bible, if you translate it to modern terms, do you use kilometer or you use feet and inches? Kilometers, right? Kilometers. Now, the height of this image is about 30 meters. Okay? How tall are you? My friend, sitting in front here. How tall are you? Yes. How tall? $174 what? Centimeter. Is it? No. 1.74 meter. 1.74 meters. Yeah. Okay, now, can you imagine 30 meters is about 15 of him stacked up together. Okay, so 15 meters tall and about 3 meters wide. Okay, that's how huge this image is. Jadi patung itu sangat besar. How tall is it? 30? 30 meters and 3 Tingginya meters 30 wide. meter dan lebarnya sekitar 3 meter. Betapa besarnya patung Now, yang in his dibuat. dream in chapter 2, he had a dream of an image, right? So some people think that maybe he made this image of gold after that image he saw in his dream. Banyak orang berpendapat bahwa di pasal yang kedua Nebukadnezar bermimpi soal patung yang besar itu. Dan kemudian dia mewujudkannya atau membuat patung yang di pasal ketiga ini berdasarkan mimpi yang dia punyai di waktu sebelumnya itu. There are others who believe that he made this image to represent himself. Ada orang lain yang berpikir bahwa dia membuat patung itu untuk mewakili dirinya. And the third possibility is that this image represented the God that Nebuchadnezzar was named after. Ada orang lain lagi berpendapat bahwa patung itu dibuat untuk mewakili atau merepresentasikan dewa, ilah yang Nebukadnezar percayai. Now this event of Nebuchadnezzar. Now for him, this was a huge event. All right. Now what is the biggest event that you have ever been part of? Ini adalah sebuah event yang besar bagi Nebukadnezar. Teman-teman pernah berada di event paling besar seperti apa? This event. Oh, this event is the biggest. Now, King Nebuchadnezzar's event is even bigger than that. You know, maybe like Taylor Swift concert. That kind of huge. Okay. Now, this event is huge. All right. And he summoned to that event all the leaders of the kingdom. Yeah. And representative of all the nations that he has conquered. Dia di event yang sangat besar itu Nebukadnezar kemudian mengundang semua para pemimpinnya dan bahkan perwakilan-perwakilan dari daerah-daerah jajahannya. Event itu sangat besar. There is a great orchestra from all the instruments that you heard named there and some more which are not named. They form this great orchestra. And when the music sounds, everyone who is present is supposed to fall down and worship. Dan ada orkestra yang sangat besar yang sebagian alat musiknya bahkan mungkin tidak terlalu kita kenal. Tetapi ketika alat-alat itu dimainkan menjadi sebuah orkestra musik, maka orang-orang yang hadir di sana harus sujud menyembah kepada patung itu. But the problem is, the people who fall down and worship were not just falling down and saying, King Nebuchadnezzar, we are loyal to you. They are saying, King Nebuchadnezzar, we are loyal to you and we acknowledge the power of your God. Masalahnya adalah ketika mereka semua sujud ketika mendengarkan lagu itu, mereka tidak hanya sedang menyatakan bahwa Raja Nebukadnezar, kami setia kepadamu. Tetapi mereka sedang mau berkata bahwa kami setia kepadamu dan kami juga mengakui ilah yang engkau sembah itu.
We are willing to obey your God without any questions. Kami bersedia untuk menyembah Allahmu itu, ilahmu itu tanpa pertanyaan, tanpa keberatan. But can you imagine how grand that event was as the music sounded and all of this happened? Now, if you know anything about the Babylonian Empire, okay? Mari kita melihat apa yang ada di kerajaan Babilonia pada waktu itu, betapa agungnya peristiwa itu. Change, yes. Now, this Babylonian Empire, this is a map that shows the Babylonian Empire, the area that is highlighted in green. Yeah. Now, the size is about 500,000 square kilometers, stretching from Arabia at the south, across Judah, Israel, Syria, Damascus, and right down to what is modern day Iraq, yeah, Kuwait, so that whole area. Oke, jadi yang warnanya hijau itu adalah peta atau wilayah dari Babylon, kerajaan Babylon pada masa itu kurang lebih sekitar 500.000 kilometer, membentang dari Jazirah Arab sampai kemudian daerah Irak pada masa hari ini. It is a huge area and very, very diverse because they have got all kinds of people. Ini daerah yang sangat luas dan juga begitu beragam karena terdiri dari begitu banyak orang dari berbagai latar belakang. The problem is many of these people were conquered by the Babylonians by their cruel and wicked, brutal force. Masalahnya adalah kebanyakan orang-orang ini ditundukkan oleh Babel dengan kekuasaan yang besar dan kejam. They were shamed and they were stripped of anything that represent who they once were. Mereka dipermalukan dan segala sesuatu yang mereka pernah miliki kemudian dirampas dari hidupnya. And his policy was to exile them from their country. Dan kebijakan dari kerajaan ini adalah untuk kemudian menyingkirkan atau membuang semua orang yang menjadi daerah jajahannya itu. So can you imagine in such an empire how unity and loyalty is of great concern, right? Sehingga bisa bayangkan teman-teman bahwa di dalam kerajaan yang seperti itu kesatuan dan loyalitas atau kesetiaan itu menjadi satu hal yang utama, menjadi satu hal yang dipentingkan. And King Nebuchadnezzar demands this loyalty and unity by what he did. Dan Raja Nebukadnezar menuntut loyalitas dan juga kesatuan itu dari orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya. Now when you think about Indonesia, how do you think Indonesia compares with Babylon? Kalau teman-teman membayangkan Indonesia, bagaimana kita bisa kira-kira membandingkan, mungkin menyamakan atau perbedaannya di mana Indonesia dengan Babylon, karakteristiknya. In terms of land area, right? In terms of size, Indonesia is 4 times the size of the Babylonian Empire. Soal ukuran, Indonesia lebih besar 4 kali daripada Babylon, daripada Babel. But of course, Indonesia includes the sea and the waters in between all your islands. Huh? Ya, tapi tentu saja itu termasuk lautan gitu ya, yang ada di antara pulau-pulau itu. Almost 2 million square kilometers. Hampir 2 juta kilometer persegi. Now, Google tells me your population is almost 300 million. Google memberitahu bahwa sekarang populasi di Indonesia hampir 300 juta. And you have about 1,300 ethnic groups. Dan Indonesia memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnis. Am I correct? Maka saya betul? So out of the 1,300 ethnic groups, how many groups can you name? Dari 1.300 lebih itu berapa banyak yang saudara-saudara bisa sebutkan? How many of you can name 13 ethnic groups? Berapa banyak dari antara kita yang bisa menyebutkan 13 saja dari 1.300? 13. How many of you? No? Oh, there's one there. Okay, there's one at the back. Okay. Now the rest of you, you can name more than 13. Jadi sisanya nggak bisa sebutkan lebih dari 13 atau lebih dari 13 teman-teman bisa sebutkan. Okay, now how many of you can name 25? Berapa banyak bisa sebutkan 25 kelompok etnis itu? Okay, there's one there. Is that your board chairman? Okay, how many of you can name 50? Siapa yang bisa menyebutkan 50?
Wow. You know, we have the same issue in Malaysia. All right? Now, in Malaysia, the three main races are the Malays, the Chinese, and the Indians. Yeah? And for a period of time, you know, everything that is shown on screen, or every kind of, every time something is mentioned, they only mention these three main races. Like as if there is nobody else in Malaysia. Ya, di Malaysia juga mungkin punya isu yang serupa, bahwa selama ini dikenal hanya seperti 3 ras utama di sana, Chinese, Melayu, dan juga India. Sehingga di dalam semua hal-hal yang dipamerkan atau dipublikasikan, ketiga suku itu atau ketiga kelompok bangsa itulah yang kemudian menjadi dominan. Sedangkan ada begitu banyak yang lainnya sebenarnya. But it has been a long and humbling journey to learn about different ethnic groups and to know who they are and to know what is their story. Sebuah perjalanan yang menolong kita untuk menjadi semakin rendah hati waktu kita belajar memasuki perjalanan untuk memahami kelompok-kelompok etnis yang lainnya, seperti apa mereka, bagaimana karakteristiknya dan lain-lain. The big question for Indonesia with such a diverse population is what is it that defines your unity and loyalty as a nation? Pertanyaan penting bagi kita di Indonesia dengan begitu besar dan begitu beragamnya kita. Apa yang menentukan kesatuan dan juga loyalitas kita sebagai sebuah bangsa? When I was a student in the university, I used to be so jealous of Indonesia. Waktu saya masih mahasiswa di universitas, saya merasa begitu iri kepada Indonesia. Because everyone adopts Indonesian name and every one of you can speak bahasa Indonesia no matter what ethnic group you come from. Karena di Indonesia orang bisa menggunakan nama-nama Indonesia dan bisa berbahasa Indonesia, terlepas dari kelompok etnis yang manapun Anda berasal. And I was thinking like, why can't we do the same thing? Kenapa kami tidak punya hal yang sama di sana? But then later on, I was also a student in a university when your country went through ethnic tensions and people were killed because of that. Tapi juga di masa itu ketika saya masih mahasiswa di universitas, saya melihat atau mendengar ada pertentangan-pertentangan etnis, bahkan saling membunuh di negeri Anda. So then I realized that there are something that unites us on the external, but on the inside, there is still tension. Kemudian saya menyadari bahwa hal-hal yang menyatukan kita mungkin adalah hal-hal yang eksternal. Tetapi secara internal di dalam diri kita, kita masih punya ketegangan-ketegangan itu. Coming closer to home, we talk about Perkantas. Mari kita membicarakan Perkantas yang lebih dekat dengan kita. Yesterday we saw that you represent 27 provinces. Kemarin saya melihat Anda mewakili 27 provinsi. And coming from so many cities and region, what is it that unites us as Perkantas? Dan datang dari berbagai macam kota, dari begitu banyak kota dan daerah. Apa yang menyatukan kita sebagai Perkantas? I'm very sure the concerns of Perkantas Papua and the concerns of Perkantas Medan will be very different, isn't it? Saya menyadari bahwa apa yang menjadi kebutuhan atau persoalan di Perkantas Papua dan Perkantas Medan tentu saja sangatlah berbeda. And your emphasis and focus will be different because you are different and the needs are different. Penekanan dan fokus di pelayanan juga pasti berbeda karena ada situasi dan konteks persoalan yang juga dihadapi berbeda-beda. But what is it that will hold us together so that we will stand together and we will fight together for Perkantas no matter what? Tapi apa yang menyatukan kita sehingga kita bisa berjuang bersama-sama, bergumul bersama-sama dan diutus bersama-sama sebagai satu Perkantas. So we can see, friends, the issue of loyalty and unity is not just a concern of Nebuchadnezzar's time. It's also reflected in today's time. Jadi kita bisa melihat bahwa isu soal loyalitas dan kesatuan bukan hanya isu yang ada pada masa Nebukadnezar, tetapi juga isu kita di tempat ini, di dalam camp ini. Coming back to the king's event, the order is very clear. Bow to the image or burn in the fiery furnace. Kembali kepada event dari yang diadakan oleh raja tadi, bahwa perintahnya sangat jelas. Tunduklah atau sujudlah kepada patung itu atau kamu akan dibakar. What kind of choice is that? Sebuah pilihan yang sulit. Loyalty is demanded of the people but under duress.
Loyalty itu diminta atau dituntut daripada masyarakat yang ada pada masa itu, tapi di dalam sebuah kondisi terpaksa. We can't help but question, is it true allegiance or is it just the fear of death? Jadi kita bisa bertanya-tanya kemudian, apakah itu ketaatan yang sungguh-sungguh, kesetiaan yang sungguh-sungguh, atau hanya ketakutan akan kematian? But then what does it matter? Because the emphasis is on the outward action, that outward bowing down. Jadi kita melihat kemudian bahwa fokusnya hanya pada apa yang ada di sisi eksternal, tindakan untuk bersujud yang kelihatan itu. As long as you bow down, that's it, doesn't matter. Selama kamu bersedia sujud menyembah, cukup itu. My friends, this is one area we need to be careful and watch out for. Teman-teman, inilah area di mana kita perlu berhati-hati dan sangat waspada. It is easy for us to be caught up in the glamour of the outward, of the performance, or of the show and display. Begitu mudahnya kita atau begitu mudah kita terpleset kepada terjebak untuk menampilkan sesuatu yang nampaknya baik. Pada performance yang ada di luaran dari diri kita, yang kita tampilkan, yang mungkin tidak mewakili apa yang sesungguhnya. When our Christian service is caught up in this, the external and the performance, our spirituality become reduced to a public display. Waktu kekristenan kita, pelayanan kita ditujukan untuk hal-hal yang bersifat performance dan hal yang bersifat tampilan eksternal ini, maka spiritualitas kita, kerohanian kita menjadi runtuh. When leadership is measured by how well you do up front. Ketika kepemimpinan diukur oleh betapa baiknya kamu melakukan hal-hal yang dipercayakan kepadamu, bagaimana kamu tampil. We step into very dangerous territory. Kita memasuki satu area yang sangat berbahaya. Because the emphasis on the performance shift our attention away from the need for authentic relationship with the Lord. Karena fokus kepada apa yang menjadi performa kita, tampilan dan pekerjaan kita, mengalihkan fokus kita dari relasi kita dengan Tuhan. And we keep seeking approval for how we are doing up front. We forget that it is about obedience to the Lord. Dan kita akan terus-menerus mencari penerimaan dan pengakuan akan pekerjaan atau performa kita, padahal kita sedang melayani Tuhan. So then, how do you choose? When for these three friends, Shadrach, Meshach, and Abednego, honoring the Lord means defying the king. Nah, bagaimana kita akan memilih? Kita bisa belajar dari tiga teman kita, Shadrach, Meshach, Abednego, yang pada waktu mereka menghormati Tuhan, memilih Tuhan, itu berarti mereka memilih untuk tidak hormat kepada raja. In their situation, there was no distinction between loyalty to the king because they were loyal in serving the king, right? So no distinction between loyalty to the king and allegiance to the king's God. Pada masa mereka sulit untuk dipisahkan antara ketaatan mereka kepada raja dengan ketaatan mereka atau ketundukan mereka, setujuan mereka juga kepada ilah dari raja tersebut. This is the trap that so many nations, so many governments fall into. Ini adalah jebakan di mana banyak pemerintahan, banyak bangsa jatuh di dalamnya. When national identity is equated with national religion. Ketika identitas nasional disetarakan dengan agama nasional. And so then, if you are from this nation, you have to be such and such a person, you have to be of such and such a faith. Jadi kalau kamu berasal dari sebuah bangsa tertentu, maka kamu perlu atau harus menjadi seseorang dengan seperti ini, dan mengikuti agama seperti ini. Otherwise, your loyalty is being questioned. Kalau tidak begitu, maka loyalitasmu dipertanyakan. It is worse when the ruler of the country is seen as a god. Bahkan menjadi lebih buruk lagi kalau pemimpin dari negeri itu dilihat sebagai ilah, Tuhan. And this is a dilemma, a reality that many Christians continue to face today. Dan itu adalah dilema dari kebanyakan orang Kristen yang terus-menerus dihadapi sampai hari ini. Next slide, please. The second part of the story from verses 13 to 23.
Bagian kedua dari kisah ini dari ayat 13 sampai 23. Here we see the king from his grand show and display showing furious rage. Sekarang kita melihat raja dari bagaimana dia menampilkan kekuasaan kemuliaannya. Kemudian dia sekarang menampilkan amarahnya. So he heard what happened and he was totally furious with these three guys and he personally called them, summoned them to meet him. Dia mendengar apa yang dilakukan oleh ketiga orang itu, dia menjadi marah dan kemudian bahkan memanggil ketiganya. As the king, he is seen to be giving them a second chance. Sebagai seorang raja, dia nampaknya sedang memberikan kesempatan kedua bagi ketiga teman kita ini. Dear friends, have you met or tried to talk to someone who is in a furious rage? Teman-teman, pernahkah kamu bertemu atau berbicara dengan orang yang sedang diliputi oleh amarah yang luar biasa? Now someone in furious rage, can you talk reason? Seorang yang penuh No. dengan amarah, apakah dia bisa berpikir dengan baik? So who would dare defy the king in furious rage and live? Jadi siapa yang berani melawan raja yang sedang penuh dengan amarah itu dan tetap hidup? Now this word compromise is not necessarily a bad word. Nah, kata kompromi di tempat ini, di bagian ini tidak semata-mata menjadi sebuah kata yang buruk. There is a positive meaning to compromise. Ada arti positif dari kata kompromi itu. Now if you are in a disagreement and you decide to talk together and then to make a settlement and come to an agreement, I give in to something and you give in to something, we have a compromise. Jadi kalau kita ada dalam sebuah situasi yang saling tidak setuju misalnya, lalu kita berbicara berdua, satunya mungkin merelakan sebagian, yang satunya juga merelakan sebagian supaya ketemu titik di kesepakatannya, itulah mengkompromikan sesuatu. We come to a winning situation where we can move forward. Kita sampai kepada satu situasi yang kita bisa terima bersama-sama dan kita bisa melangkah maju bersama-sama kemudian. In the business world, it's called a win-win. Di dalam dunia bisnis bahkan disebut sebagai sebuah situasi yang menang dan menang, win-win. But can you imagine these three guys standing before this furious king? Kita What is melihat the win in this situation? Kita melihat tiga orang ini di hadapan raja yang sangat marah itu, apa yang mungkin menjadi situasi menang bagi mereka. From a human point of view, when the king summons you, maybe you think that, wow, this is a lifeline. This is an answered prayer. Dari sudut pandang manusia, mungkin pada waktu kamu dipanggil oleh seorang raja di dalam situasi seperti itu, mungkin kita berpikir bahwa ini sebuah kesempatan, ini adalah keselamatan bagi kita, ini adalah jawaban doa. Maybe they are being given a chance not to die. Mungkin dia memberikan kesempatan bagiku untuk tidak mengalami kematian itu, untuk tidak sampai berhadapan dengan hukuman mati itu. But just now we heard scripture read to us. And what did the king say? The king say, you do this or what God will be able to rescue you from my hand. Tapi waktu kita membaca Alkitab tadi, kita mendengarkan bagaimana raja berkata, lakukan ini, tunduk kepada patung itu, dan apakah Allahmu akan sanggup untuk menyelamatkanmu dari tanganku. He thinks that he is even greater than any God that exists. Kemarahannya dan kuasanya bahkan menjadi lebih besar lagi, dan dia memandang dirinya semakin besar, lebih besar daripada segala ilah yang mungkin pernah ada. The strange thing is that these three friends, in the face of such a challenge, they still choose courageously to be loyal to their God. Menariknya atau anehnya, ketiga teman tadi di tengah-tengah bahaya yang sedemikian besar, mereka justru memilih untuk berani berdiri berhadapan dengan resiko itu demi kesetiaan mereka kepada Tuhan. They have made the choice not to bow to this image and there is no turning back. Mereka sudah membuat pilihan untuk tidak sujud kepada patung itu demi kesetiaan mereka kepada Tuhan. There is not even a thought to compromise. Bahkan tidak ada pikiran untuk mengkompromikan diri mereka. They give the king no excuse and they didn't try to justify their action. Mereka tidak memberikan kepada raja alasan-alasan apapun untuk membenarkan tindakan mereka. Now in this situation, maybe some of us are thinking, but what's wrong with compromise? Di dalam situasi yang seperti ini mungkin kita berkata kepada diri kita sendiri, apa yang keliru dengan mengkompromikan? For what reasons may some of us
choose to compromise and to give in to the demands? Untuk alasan apa kita mungkin bisa membuat kompromi-kompromi dan menyerah kepada hal-hal yang ada pada waktu itu? Sometimes we give in because it's the convenient thing to do. Kadang-kadang mungkin kita menyerah karena ada kenyamanan yang kita tidak mau kehilangan. It's the path of least resistance, no trouble. Ini bagian dari resistensi, tidak mau ada kesulitan. Well, when you give in, you stay safe, you stay alive. Maybe you're more useful to God. Kalau kamu bersedia melakukan itu, maka kamu tetap hidup, kamu selamat. You know, when everybody is bowed and the three of you are standing up, very, all the attention on you, kan? Yeah. So maybe you give in because you don't want the attention and focus. Jadi kita mungkin juga kalau ada dalam situasi itu, waktu sekian banyak orang bersujud menyembah dan 3 orang berdiri, maka perhatian akan tertuju kepadamu. Mungkin kita akan melakukannya supaya kita tidak menjadi pusat perhatian. Or maybe in some situations, we give in because we want to be accepted by everyone. Atau dalam situasi yang lainnya kita menjadi terlibat, menyerah, karena kita ingin diterima oleh orang-orang yang lainnya. For others of us, we are desperate. Bagi yang lain lagi kita mungkin sudah putus asa. We are desperate for an opportunity. Kita putus asa, kita menanti-nantikan sebuah kesempatan. We are desperate for a job, just any job. Kita putus asa waktu menantikan sebuah pekerjaan, apapun itu. We are desperate because we need to feed the family. Kita putus asa karena kita punya tanggung jawab untuk memberi makan atau menyediakan bagi keluarga kita. Fear is another major motivating factor. Ketakutan adalah motivasi yang lainnya. I spoke to one student recently, and many things have happened in her life. And the reason it happened. Saya berbicara dengan seorang mahasiswa belum lama ini, dan ada begitu banyak hal yang terjadi di dalam hidupnya. Because she has the fear of saying no. Dan ada banyak kesulitan yang dia alami karena dia takut untuk berkata tidak. And I think that this is the fear that many of us have. Dan itu saya rasa adalah ketakutan yang banyak dari kita miliki. The fear of losing out. Ketakutan untuk tertinggal. Sometimes we give in because we think we have no choice. Kadang-kadang kita menyerah atau terlibat pada hal-hal seperti itu karena kita pikir kita nggak punya pilihan. Sometimes we think this is the only way to get ahead. Kadang-kadang kita berpikir ini adalah satu-satunya cara untuk membuat kita bisa maju. And then some of us, we think that this is the only way to get rich and to get rich fast. Bagi sebagian kita mungkin berkata bahwa ini satu-satunya cara untuk menjadi kaya dan cepat kita mendapatkan kekayaan itu. So friends, there are many reasons that we would compromise, we would give in, we would consider Jadi that teman-teman, we can bow. ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita berkompromi. Ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita kemudian menegosiasikan situasi itu bahkan menyerah. For these 3 friends, there is no fear of men and no fear of death. Bagi 3 orang ini mereka tidak takut mati. 3 friends, and you wonder, these 3 guys, can't one of them at least talk sense into the other 2, right? But no, these 3 always together. Ketiga orang itu terus bersama-sama. Mereka tidak kemudian hanya 1 orang dan ada 2 orang yang lain, tapi disebut selalu bersama-sama sebagai ketiga orang itu. No fear of men, so they stand together before the furious king. Tidak takut kepada manusia. Mereka bertiga berdiri bersama-sama di hadapan raja yang sedang marah itu. No fear of death, they would stand together in the fire. Tidak takut akan kematian. Mereka bertiga terus berdiri bersama-sama di hadapan api yang menyala-nyala itu. They show us what it means to have unswerving, unshakable trust in God who is able. Mereka menunjukkan kepada kita bagaimana bisa memiliki keyakinan, iman yang teguh, yang tidak tergoyahkan kepada Allah yang sanggup itu. I refer you to verses 17 and 18 of chapter 3.
So put a mark and write down 3:17 and 18. These two verses. Memorize it. Saya mendorong Anda untuk mengingat atau menghafal kedua ayat 17 dan 18 dari pasal yang ketiga itu. And let me read to you again what it says. Saya akan membacakannya bagi Anda semua. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it. And he will deliver us from your majesty's hand. Jika Allah, But even if he does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. 3 things about their God. 3 hal soal. Firstly, the God that we serve is able to deliver us. 3 hal. Yang pertama, bahwa Tuhan yang mereka sembah itu, yang mereka layani itu, sanggup untuk melepaskan mereka. He can save us. Ia sanggup untuk menyelamatkan kami. And we trust in his ability to save. Dan kami percaya kepada kemampuannya untuk menyelamatkan itu. All of us believe that nothing is impossible with God, right? Semua kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bersama-sama dengan Tuhan, betul? But many times we say, yeah, but God, why is it with me is always impossible? Kadang-kadang kita berkata kemudian di dalam banyak hal bahwa ya saya setuju dengan itu. Tetapi Tuhan kenapa bagi saya ada begitu banyak hal yang tidak mungkin. So firstly, God is able to save. Yang Secondly, pertama, Tuhan sanggup untuk menyelamatkan. they say kedua, this. He will deliver us from your majesty's hand. Dia akan menyelamatkan kami dari tanganmu, ya Raja. So for them, it's not a question of whether God will or will not save. Jadi itu bukan sebuah pertanyaan bagi mereka apakah Tuhan akan atau tidak menyelamatkan mereka. It is a question of how God will save. Ini sebuah pertanyaan bagaimana Tuhan akan menyelamatkan mereka. Now, if you were in the shoes of these 3 friends, how do you want God to save you? Kalau kita mengenakan sepatu dari 3 teman kita itu, bagaimana kita berharap Tuhan akan menyelamatkanmu? Do you want him to save you before the fire or in the fire? Apakah kita berharap Tuhan menyelamatkan sebelum api itu atau ketika di dalam api? Okay, let's do a this or that. Mari kita okay. lakukan lagi this or that. Ya. How many of you would like to have God save you before the fire? Please Berapa banyak stand. dari antara kalian yang berharap Tuhan menyelamatkan sebelum api itu? Silakan berdiri. Stand, come. Exactly. If you don't have to be Hangus barbecue, why you want to be barbecue, right? Thank you. Please be seated. Silakan duduk lagi. But you know, God is very strange because his ways are not necessarily our preferred way, isn't it? Tapi Tuhan itu begitu unik, bahkan kadang mungkin seperti aneh bagi kita karena jalan-jalannya tidak seperti yang kita mau. Isaiah 55 tells us, God says this, my thoughts are not your thoughts and my ways are not your ways. Yesaya 55 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. For as high as the heavens are above the earth, so are my ways higher than your ways. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. And so, you know, friends, when things happen in our life, and then sometimes many things, and then it's one after another, and then we look to God and we ask God, God, what are you doing? Kadang-kadang kita mengalami satu peristiwa dan bahkan peristiwa itu datang kepada kita satu demi satu. Terus begitu banyak peristiwa yang menimpa kita. Yang kita bertanya, Tuhan apa yang kau sedang lakukan? Because we can't understand his ways. Karena kita tidak bisa memahami jalan-jalannya. Why? When we are faithfully serving him, this has to happen. Kayak saya sudah begitu setia melayani Tuhan, tapi kenapa ini terjadi? Why? He has to take our loved ones.
Kenapa ia mesti mengambil orang-orang yang terkasih dari hidupku? Why he allow us to fail? Kenapa ia mengizinkanku gagal? And I understand that some of your graduates who are serving actively for this conference, they cannot get leave. Bahkan bagi beberapa alumni yang mengambil bagian dalam kepanitiaan ini mempersiapkan acara ini, mereka tidak bisa mengambil cuti. And he's thinking like, God, how come you're not on my side? Dan mungkin itu menjadi pertanyaan bagi kita, Tuhan bagaimana mungkin engkau tidak berada di pihakku? He will deliver us from your majesty's hand. Dia akan menyelamatkan kami dari tanganmu, ya Raja. Then the third declaration about God is the most amazing. Dan deklarasi ketiga dari teman-teman kita bertiga tadi tentang Tuhan adalah yang paling aku. God is able to deliver. He will deliver. Tuhan sanggup dan Tuhan akan melakukan, menyelamatkan kami. But even if he does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image you have set up. Tapi kalaupun dia tidak melakukannya, kami mau engkau tahu ya Raja, bahwa kami tidak akan sujud menyembah atau melayani melayani patung, menyembah patung emas yang engkau dirikan itu. Even if he does not. Bahkan ketika dia tidak melakukannya. It is painful, but that is faith. Dia sanggup untuk melakukan, untuk menyelamatkan kita. Because he is God, not me. Tapi dia punya haknya untuk melakukan atau tidak. Karena dialah Tuhan dan bukan aku yang berhak. God knows what he is doing. He has his purpose. Tuhan tahu apa yang sedang ia lakukan dan ia punya maksud-maksudnya dan tujuan-tujuannya. And so if he allows us to go into the fire and die in the fire, it is to his glory. Bahkan kalau Tuhan mengizinkan kita memasuki api itu dan kita mati di dalam api itu. And itu dimaksudkan untuk kemuliaannya. If he allows us to go in the fire and he saves us from the fire, it is to his glory also. Juga bahkan ketika ia mengizinkan kita masuk ke dalam api itu dan menyelamatkan kita dari api itu pun untuk kemuliaannya. None of it is our doing. Tidak ada dari hal-hal itu adalah perbuatan kita. Dear friends, obedience is costly. Teman-teman, ketaatan itu mahal harganya. We read of how the king was so furious, his attitude towards them changed, and he made sure the furnace is heated up 7 times hotter. Teman-teman, kita membaca tadi bahwa raja menjadi semakin marah dan kemudian dia berubah hatinya kepada ketiga orang itu. Bahkan saking marahnya ia memerintahkan supaya perapian dibuat menjadi 7 kali lebih panas. For Shadrach, Meshach, and Abednego, the cost of choosing the Lord is death in the fire. Bagi Shadrach, Meshach, Abednego, harga dari mereka memilih untuk setia kepada Tuhan adalah mati di perapian itu. Jesus has something to say about this, and we want to look at Mark chapter 8, verses 34 to 36. Tuhan Yesus juga punya pernyataan yang senada dengan itu dan kita akan melihatnya dari Markus pasal yang ke-8 ayat 34 sampai 36. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Dear friends, the way of the cross is not the way of the world. The way of the cross is not the way of the world. Teman-teman, jalan salib bukanlah jalan dunia ini. So if you call yourself a follower of Jesus Christ, he says we need to learn to deny ourselves, take up the cross daily. Now taking up the cross daily means I'm willing to die. Jadi kalau kita mengaku diri kita seorang pengikut Yesus, maka kita perlu rela untuk menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Dan bahkan pernyataan memikul salib itu berarti kita berkata, saya siap bersedia untuk mati. A lot of times is the dying to self. But you know, sometimes we have to literally die.
Kadang-kadang kita perlu membela diri kita, tapi ada waktu-waktu di mana kita perlu siap untuk kehilangan nyawa kita. The story of the early church and martyrs like Stephen, James, Paul, Peter, all of them lost their life because of the cross. Kita melihat bagaimana pengalaman gereja-gereja mula-mula, ada para martir seperti Stefanus, Yakobus, Paulus, dan Petrus yang menjadi para martir demi salib itu. Today, in many countries, followers of Christ are targeted and killed. Hari-hari ini di negara-negara yang lain ada banyak orang-orang percaya yang karena kepercayaan mereka kemudian disasar. I believe untuk that in dibunuh. some parts of Indonesia as well, right? It's dangerous to be a Christian. Saya juga sadar bahwa di sebagian tempat di Indonesia ini begitu berbahaya menjadi orang percaya, jadi orang Kristen. But this is obedience, and obedience is costly. Dan ini adalah ketaatan, dan ketaatan itu mahal harganya. Jesus showed us the way by first putting his life on the line for us. Yesus sudah menunjukkan jalannya bagi kita dengan terlebih dahulu memberikan hidupnya bagi kita. While we were still his enemies, he died for us. Bahkan ketika kita menjadi musuhnya, dia sudah mati bagi kita. Now he calls us his friends. Dan sekarang ia memanggil kita sebagai sahabat-sahabatnya. Are you willing to lay down your life for the cross of Christ? Apakah kita bersedia untuk menyerahkan hidup kita bagi salib Kristus itu? The end of this story is totally unexpected. Di akhir dari cerita ini memberikan kepada kita sebuah akhir yang tidak terduga. And so then we find a king who was at first very arrogant and now he is so astonished. Kita melihat sebuah situasi yang berbalik. Raja yang tadinya begitu arogan, sekarang menjadi begitu terkagum-kagum. Now we do a little bit of mathematics, yeah? If you throw 3 men into the fire, how many men do you expect to come out alive? How many of you say 0? Jadi kita matematika sekarang ya. Kalau 3 orang dimasukkan ke dalam perapian, berapa orang yang kamu expect untuk keluar hidup-hidup? How many of you say 0 again? Berapa yang berkata 0? Now this is mathematics. The rest of you failed mathematics kah? Ini matematika yang benar. Sebagian teman-teman apa nggak lulus matematikanya? How to live, how to survive, right? Bagaimana bisa tetap hidup? Bagaimana bisa bertahan? Di Even dalam the api seperti soldiers who were bringing these men to throw into the, they got eaten up by the fire. Bahkan tentara-tentara yang kuat yang mengangkat ketiga orang ini, mereka sendiri terbakar oleh api itu. So you throw 3 men in, you expect the next time you go there, silence, right? Jadi kamu melemparkan 3 orang ke dalam api itu dan waktu kamu berharap pada waktu kamu datang ke tempat api itu, maka tidak ada suara apapun. Silence. But what a great Sunyi. shock when the king saw not 3 men but 4 men. Tapi begitu mengejutkan waktu raja melihat ada 3 orang tadinya, tapi sekarang dia melihat 4 orang di dalam perapian itu. And then he says the 4th one looked like a son of the gods. Bahkan 1 orang lagi yang bersama-sama dengan mereka itu seperti anak Allah. The second miracle Seorang is dewa. when they threw the men in, they were all tied very tightly with ropes. But now these men are all unbound. Huh? Yang mengagumkan lagi bahkan ketika mereka dimasukkan ke dalam perapian itu mereka diikat. Tetapi sekarang mereka nampak bisa berjalan dengan bebas. Thirdly, you know, when you go into the fire and come out, your life is in great danger, right? Those of you who do medical, something medical, right? You suffer burns, yeah? And it's life endangering. Hal ketiga yang mengagumkan, kalau kita masuk ke dalam api tentu saja kita akan langsung punya masalah medis. Kita akan punya masalah luka bakar yang serius. But these guys come out and we are told that their bodies are not harmed. Their hair is still as nice, not burned. Their robes are not scorched. And there is no smell of smoke on them. Dan kita mendapati fakta dari Alkitab bahwa ketika mereka keluar dari api itu, tubuhnya tidak terbakar, rambutnya tidak hangus, jubah mereka tidak juga kena apa-apa, tidak terbakar, dan bahkan bau kebakaran pun tidak ada sama mereka. When you meet these 3 guys in heaven, Shadrach, Meshach, and Abednego, Waktu kamu bertemu dengan 3 orang ini di sorga, dengan Sadrah, Mesak, Abednego, maybe you can ask them,
Was that a real fire or was it a virtual fire? Mungkin kita bisa bertanya apakah itu api sungguhan atau api virtual gitu ya. So shocked, so amazed, so astonished was the king. He says, no other God can save in this way. Betapa kaget dan herannya raja waktu melihat peristiwa itu sampai dia berkata, tidak ada Allah yang lain yang bisa menyelamatkan dengan cara seperti itu. And he calls the God of Shadrach, Meshach, and Abednego the Most High God. Dan bahkan ia memanggil atau menyebut Allah dari Sadrak, Mesak, Abednego itu sebagai Allah yang maha tinggi. My friends, as we think about what it means to be taat and setia, Teman-teman, pada waktu kita memikirkan apa artinya taat dan setia, I want to highlight 3 issues for us. saya mau mengajak kita melihat kepada 3 isu bagi kita. The first one Yang is pertama choosing not to bow, right? adalah untuk memilih untuk tidak sujud. Many of us will ask, is it worth it? Banyak kita bertanya, apakah itu sepadan? We will think about it. We will weigh the consequences. We will think, what rewards if I bow? What benefit if I don't bow? Right? Banyak kita berpikir apa yang mungkin kita alami, konsekuensinya apa? Apa yang akan kita tanggung pada waktu kita sujud menyembah atau kalau tidak sujud menyembah? But do you know, friends, choosing not to bow, when you really have no choice, right? Choosing not to bow, we really have to answer this question. Is God really worth it? Tapi waktu kita diajar pagi hari ini, diajak bersama-sama untuk memilih, untuk tidak tunduk, memilih untuk tidak sujud. Kita mungkin perlu bertanya, apakah sepadan? Apakah Tuhan memang seberharga itu? Except for God, there was no other reason for them. Kecuali Tuhan, maka tidak ada alasan yang lain bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Is your God worth it, my friends? Apakah Tuhanmu sepadan untuk pengorbanan sebesar itu, teman-teman? At this stage where you are in now, your relationship with God, is it worth it? Dan Is He worth it? dengan relasi kita dengan Tuhan hari ini, dengan hubungan kita dengan Tuhan hari ini, kita jadi bisa melihat dan bertanya, apakah Tuhan sepadan untuk itu? In the Jewish mindset, when they were exiled, they thought that God had abandoned them. Waktu di dalam pemikiran orang Yahudi pada waktu mereka kemudian dibuang, ada satu pemikiran bahwa mereka sudah ditinggalkan oleh Tuhan. God was not with them. Tuhan tidak bersama-sama dengan mereka. But what these 3 guys and Daniel found was that even in exile, God was with them. Tapi bagi 3 teman kita tadi, bahkan bagi Daniel, mereka berkata bahwa di dalam pembuangan sekalipun Tuhan beserta dengan mereka. God allowed some not very nice things to happen. One, He allowed them to be exiled. Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak mereka sukai terjadi pada diri mereka. Tuhan mengizinkan mereka ada di dalam pembuangan. Secondly, He allowed their names to be changed. Bahkan Tuhan mengizinkan nama mereka diganti. Thirdly, He forced them to study Babylonian literature and Babylonian writings. Yang ketiga, bahkan seperti itu Tuhan mengizinkan mereka untuk dicuci otaknya, mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang baru, kebudayaan Babel pada waktu itu. So already a lot of things happening to them not so nice. Ada begitu banyak hal yang tidak mereka sukai, yang tidak baik terjadi pada mereka. But what they also realized and discovered, right, in this not so nice situation, God was with them. Tapi mereka menyadari bahkan di dalam situasi-situasi yang tidak nyaman itu, Tuhan beserta dengan mereka. What is your experience with God like? Bagaimana pengalamanmu bersama dengan Tuhan di dalam hidupmu? In the good times and in the difficult times. Di dalam waktu-waktu yang menyukacitakan, yang baik, atau di dalam masa-masa yang sulit. I am not talking about just facts and truths that you know about God. Saya tidak sedang berkata soal fakta-fakta atau kebenaran-kebenaran yang engkau tahu mengenai Tuhan. I am asking about your inner relationship with God. Saya bertanya soal relasimu dengan Tuhan, relasimu secara batiniah dengan Tuhan. Are you willing to bring to God your questions, your doubts and your arguments?
Apakah kamu bersedia untuk membawa di hadapan Tuhan pertanyaan-pertanyaanmu, argumen-argumenmu, bahkan keraguan-keraguanmu? Are you willing to trust that despite all the difficulties that you face in life, God is still with you? Apakah kamu bersedia untuk terus percaya bahwa sekalipun kamu berhadapan dengan begitu banyak kesulitan di hidupmu, Tuhan terus bersama-sama denganmu? And while the evil one, right, the thief, is out to steal, to kill, and to destroy, Jesus says, I have come that you may have life, and life to the fullest. Bahkan ketika si jahat itu berkeliaran untuk bersiap mencuri, untuk membinasakan, membunuh setiap kita. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa ia datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. So my friends, are you willing to wrestle with God until you see light coming through? Teman-teman, apakah engkau bersedia untuk bergumul dengan Tuhan sampai kau melihat terang itu datang dan menerangi hidup kita? Or are we just turning our backs to God because it's too much? Apakah It's too kita, difficult. atau apakah kita memilih untuk berbalik daripada Tuhan dan berkata, cukup Tuhan, ini terlalu banyak buatku, sudah cukup. The first issue is God worth it? Isu yang pertama, the first issue, Is God worth it? apakah Tuhan sepadan, apakah Tuhan sedemikian berharga bagi kita? The second one is the issue of courage and foolhardiness. Isu yang kedua adalah soal keberanian atau kebodohan. Real courage, right, is being able to make difficult and costly move because you know it is the right thing. Keberanian yang sejati itu menolong kita untuk berani membuat pilihan-pilihan yang sulit dan terus melangkah di situ karena tahu itu sesuatu yang tepat untuk dilakukan. Foolhardiness is when we are recklessly bold. Sedangkan kebodohan tadi adalah pada waktu kita merasa sembarangan atau sembrono membuat keputusan. We don't think much about consequences or how other people are affected by our action. Kita tidak berpikir banyak soal konsekuensinya atau bagaimana itu mungkin mempengaruhi orang lain. Because of their courageous faith, Shadrach, Meshach, and Abednego were able to experience God in the fire with them. Karena iman yang berani itu Shadrach, Meshach, Abednego bisa mengalami Tuhan di dalam api itu. Amazing, right? Bukankah itu mengagumkan? It cannot be forced, but because they were courageous and obedient, God came through for them. Allah tidak bisa dipaksa, tetapi karena iman yang berani dari ketiga teman kita itu, Tuhan kemudian datang dan menyelamatkan mereka. Today, you and I need more models of real courage. Hari-hari ini kita, saya dan Anda saudara, saya dan Anda semua membutuhkan teladan, keberanian dari iman itu. And less of foolhardiness. Yesterday, you sat here and you heard the stories of many seniors who were part of KNM. Kemarin kita mendengarkan kesaksian dari para senior yang sudah pernah menjadi bagian dari KNM. They have so many stories. Ada begitu banyak cerita. But my friends, your generation, your friends, your campuses, your families need your stories of courage. Teman-teman generasimu, keluargamu, orang tuamu, orang-orang yang kamu kenal membutuhkan kisah-kisah keberanian itu. Don't wait for the big one. Tidak perlu menunggu sesuatu yang sangat besar. Be faithful in the small things. Be courageous in the small things. Setialah pada hal-hal yang kecil. Beranilah, teguhlah pada hal-hal yang kecil itu. Di dalam hal-hal yang kecil. God will raise you up Tuhan akan membawa kita naik. to stand in the fire. Untuk berdiri di dalam api itu. Third issue. Isu yang ketiga. These three guys standing together all the time. Ketiga orang ini selalu bersama-sama berdiri setiap waktu. Mereka terus bersama-sama. Show us the strength of Christian community, the strength of authentic relationships. Ini memberikan kepada kita satu pengertian soal kekuatan dari komunitas Kristen. Sebuah relasi yang otentik yang memberikan kepada kita dukungan-dukungan. Friends who have each other's back and who will protect each other.
Teman-teman yang memberikan perlindungan bagi kita, yang memberikan bantuan dan pertolongan bagi kita. Friends who will encourage each other to do the right thing. Teman-teman yang memberikan dukungan bagi kita untuk melakukan apa yang betul, apa yang baik. Friends who pray together. Teman-teman yang saling mendoakan. Friends who don't give up but choose to stand in the fire together. Teman-teman yang bisa mungkin meninggalkanmu tetapi memilih untuk berdiri bersama-sama denganmu di api itu, di dalam api itu. This is another great need of this generation. Ini adalah kebutuhan yang lain dari generasi ini. Community that gives you strength. Komunitas yang memberikan kekuatan. Are you willing to be that kind of friend? Apakah kita bersedia untuk memberikan itu? Choosing not to bow, is God worth it? Memilih untuk tidak tunduk, apakah Tuhan sepadan dengan itu? Will you be courageous or will you be just foolhardy? Apakah kamu akan menjadi berani atau kita akan menjadi orang yang sembrono? Will you learn to stand in the fire and lend strength to one another? Apakah kita mau belajar untuk berdiri di tengah api itu, di dalam api itu, dan saling mendukung satu sama lain? I invite you to stand and to come before this God in prayer. Saya mengundang teman-teman semua untuk berdiri dan datang di hadapan Tuhan di dalam doa. We can be taat and setia because our God is able. Kita bisa menjadi taat dan setia karena Tuhan kita sanggup. Our God is able to work in our lives. Tuhan kita sanggup bekerja di dalam hidup kita. Is there any situation in your life that is impossible, that is really difficult, and you find no answer? I encourage you to come and bring it before Him. Kalau ada situasi di hidupmu yang kamu lihat sebagai sebuah kemustahilan atau sangat sulit, dan kamu tidak menemukan jalan keluar, saya mengundangmu untuk datang di hadapan Tuhan dan berdoa di hadapannya. I understand that your country is going through a very difficult time. Saya juga menyadari bahwa negara Anda sedang melalui sebuah situasi yang sangat sulit. And you are graduating and going out into the workplace at a very challenging time. Dan kamu sebentar lagi akan memasuki dunia kerja dengan situasi yang sedemikian rumit. Do you believe that God is able? Apakah kamu percaya bahwa Allah sanggup? Are you willing to pray and to pray and to pray until you see how He wants to move you to bring change in all of this impossible situation? Apakah kamu bersedia untuk berdoa dan terus-menerus berdoa sampai Tuhan menggerakkanmu membawa perubahan di tengah-tengah situasi ini? Father, we come to you because we are weak, but you are strong. Bapa, kami datang kepadamu karena kami lemah, tetapi Engkau kuat. We come before you as your children who have many questions. Kami datang kepadamu sebagai anak-anak yang percaya kepadamu. We come before you as children who have many fear. Kami juga datang kepadamu sebagai anak-anak yang punya banyak ketakutan. We come to you because there's nowhere else to go, Lord. Kami datang kepadamu karena Engkaulah satu-satunya tempat kami bisa percaya, berlindung. Show yourself to us. Tolong kami ya Tuhan. Show us who you are, Lord. Nyatakanlah kepada kami dirimu ya Tuhan. Work in this K&M and help us to see that you are very much alive and present here in the midst of us. Tolong kami untuk kami bisa mengenali dan mengalami bahwa Engkau Allah yang hidup, yang hadir di tengah-tengah kami dan terlibat di dalam kehidupan kami. We commit one another to you and we ask God that you continue to speak throughout the day, throughout the conference.
Tuhan tolong kami. Kami berharap dan kami meminta supaya Tuhan terus-menerus berbicara kepada kami di sepanjang hari ini dan bahkan sepanjang camp ini. Help us to hear you. Tolong kami untuk mendengarkan-Mu. We pray for one another in Jesus' name. Kami juga berdoa untuk satu dengan yang lainnya di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Please be seated. Silakan duduk teman-teman. After this, you have your small group discussion, and the small group questions are on the screen. I believe the small group leaders also have the questions, yeah? So only 2 questions for you to think about. The first one is to think about Shadrach, Meshach, and Abednego and the courageous way in which they trusted, yeah, in God who is able to save them. Okay? Now, think about yourself. What areas of life do you struggle with trusting God? Okay? And how does meeting the God of Shadrach, Meshach, and Abednego today encourage you to grow to know Him more? Okay? Now, please don't give textbook answers. Don't give model answers. Your life. Talk about your life and your God. Okay? The second one, as a Christian student or a Christian graduate, what are some situations that you face which challenges your faith and tempts you to compromise your loyalty to the Lord? Okay, share as openly and as honestly as you can. Yeah? And then after that, you end by praying for one another based on what you have shared. Ken? Have a good time in your small group, my friends. God bless you.